Kawitan leluhur Bali. Kawitan adalah pengingat wit atau asal, mungkin sudah ada dalam pikiran kita semua, bahwa yang disebut Ida Batara Kawitan adalah beliau yang datang, sudah ada di jagat Bali dan sudah menurunkan sentana keturunan, sebelum ataupun setelah jagat Bali dikalahkan oleh kerajaan Majapahit. Kawitan yang sudah ada sebelum kerajaan Majapahit datang ke Bali diantaranya Ida Ersi Bujangga Waisnawa, Pasek Sanak Sapta Ersi, Pasek Kayu Selem, Kebayan dan lainnya. Kawitan yang ada setelah kerajaan Majapahit menguasai Bali diantaranya kawitan dalam beserta para Arya, intinya, yang dinamakan kawitan adalah orang, manusia yang mengembangkan keturunan di Pulau Bali, sehingga leluhur di bumi Jawi tidak disebut kawitan, diantaranya, Empu Tantular, Ken Arok, Tunggul Ametung, Jaya Saba, Jayabaya, dan lain sebagainya, walaupun banyak memiliki keturunan di Bali. Kawitan orang Bali. Banyak orang bingung mencari kawitan karena pada zaman Bali kuna belum ada pemujaan Tuhan melalui Batara Hyang Kawitan. Setelah kalahnya Bali pemerintahan dipegang oleh Dalem Baturenggong dengan dibantu Dang Hyang Nirarta yang diberi gelar pedanda sakti Wawu Rauh baru ada pemujaan kawitan. Jadi orang-orang Bali mula yang sudah ada di Bali sebelum masuknya Deh Nirarta, sehingga banyak masyarakat Bali mula masuk ke dalam kelompok Pasek, contoh, Kubayan, Dukuh, Karangbuncing, Tangkas, Bandesa, masuk ke Soroh Pasek, padahal Kubayan itu adalah jabatan rohaniawan desa Bali kuna sebelum masuknya Hindu ke Bali. Dukuh adalah turunan raja-raja Bali kuno yang diberi gelar kependetaan oleh Dang Hyang Nirarta yang diberi julukan pedanda sakti Wawurawuh. Banyak sekali kontroversi mengenai sejarah Bali ini yang perlu diluruskan. Catur Lawa, Dukuh, Pasek, Pande, Penyarikan itu bukan Soroh atau kelompok warga. Catur Lawa itu adalah 4 kelompok tugas yang membantu kelancaran jalannya upacara yang ada di perpenataran Besakih. Dukuh yang mempunyai tugas bagian simbol suci Tuhan atau yang muput upakara, Penyarikan mempunyai tugas bagian administrasi, Pande dan Pasek mempunyai tugas membuat sarana dan prasarana lainnya misalnya, membuat tempat pemiosan, menatah logam, dan kerangka lainnya. Dalam Kamus Jawa Kuno oleh Zoetmulder, 1995-786, kata Pasek berarti, pemberian, anugerah, hadiah. Seandainya Kiai Agung Pasek Gelgel itu berasal dari Jawa semestinya beliau disebut Arya. Karena beliau berperan penting menjadi pemimpin di dalam menengahi konflik transisi pemerintahan akhir Bali kuno. Setelah datangnya Dang Hyang Nirarta, sebutan Arya dikenal menjadi Gusti dan berubah sebutan setelah datangnya penjajahan Belanda. Dengan adanya konsep pemujaan Tuhan melalui Batara Hyang Kawitan sehingga banyak orang-orang Bali mula masuk dalam satu garis keturunan warga Pasek, misalnya, Kubahyan, Tangkas, Bendesa, Karangbuncing dan warga Bali mula lainnya. Warga Bali mula yang diperlukan wibawanya dalam menjaga stabilitas pemerintahan yang baru disebut Arya misalnya. Sri Giri Ularan putra dari Sri Rigis menjadi Mahapati, Senapati, di kerajaan Dalem Baturenggong menjadi Arya Ularan, Gusti Ularan keturunan Sri Karangbuncing menjadi Arya Karangbuncing, Gusti Karangbuncing. Sri Rigis menjadi Arya Rigis. Sri Pasunggiri menjadi Arya Pasunggiri. Si Tunjung Tutur menjadi Arya Tunjung Tutur, si Tunjung Biru menjadi Arya Tunjung Biru. Dr. Marta A. Moses mengidentifikasikan Yatnya Kreda dengan upacara Mamukur di Bali yaitu upacara mengembalikan Atma ke unsur asalnya yakni Paratma. Dengan demikian Pura Catur Lawa merupakan kumpulan orang-orang Bali mula yang mendapat tugas sebagai cikal bakal untuk ngamong, bertanggung jawab, terhadap kelancaran upacara di Pura Penataran Besakih, simbol Stana Suci Ida Batara Gunung Agung Tolangkir. Pura Besakih merupakan lambang satu kesatuan antara Hindu Bali dan Hindu Majapahit. Para raja dan ksatria Bali kuno, dan jabatan pemerintah bawahan seperti, para senapati, para pendeta, samgat, caksu, kubayan, si Tunjung Biru, si Kalung Singkal, ki Tambyak, ki Tunjung Tutur, ki Kopang, ki Bawahan, si Pangeran Tangkas, ki Pasung Rigis, dan leluhur masyarakat Bali Aga dan Bali Mula yang lain, pada saat kini di manakah pura kawitan beliau-beliau itu? Dan di manakah padarman beliau-beliau itu? Ketiga Dewa Trimurti tersebut pada hakikat adalah lambang dari ketiga proses dunia, yaitu Sristi Ciptaan, yang disebut Brahma, Stiti Perlindungan, yang disebut Wisnu dan Pralaya pengembalian pada unsur semula, yang disebut Siwa. Ketiga tersebut disimboliskan dengan aksara suci Om yang terdiri dari Ang berarti Brahma, Ung berarti Wisnu dan Mang berarti Ciwa, jadi Ang plus Ung plus Mang sama dengan Om. Hal tersebut sering terlihat pada setiap permulaan mantra dan
Pemabah permulaan, tulisan lontar-lontar di Bali yang dimulai dengan ucapan Om Awiknam Astu yang artinya semoga atas nama Hyang Widi dengan ketiga manifestasinya terhindar dari mara bahaya. Sara Sastra, 19945657. Pemahaman dan arti simbol Ongkara. Untuk memudahkan manusia menuju Sat, maka dimunculkanlah Ongkara. Sat, merupakan yang tak berwujud dari Ongkara muncullah Dwi Aksara yaitu Ang dan Ah. Dwi Aksara juga adalah perlambang Rewabineda, dualitas, Ang adalah Purusa, Bapa Akasya, dan Ah adalah Prakerti, Ibu Privi. Pada tahapan berikutnya, dari Dwi Aksara ini muncullah Tri Aksara, yaitu Ang, dan Mang. Dari banyak sumber pustaka, dikatakan bahwa AUM inilah yang mengawali sehingga muncullah OM. Pada tahapan berikutnya, dari Tri Aksara muncullah Panca Aksara, yaitu Sang, Bang, Tang, Ang, dan ING. Dari Panca Aksara kemudian muncullah Dasa Aksara, yaitu Sang, Bang, Tang, Ang, ING, Nang, Mang, Sing, Wang, dan Yang. Pada arah mata angin, Dasa Aksara terletak berurutan dari timur sama dengan Sang, selatan sama dengan Bang, barat sama dengan Tang, utara sama dengan Ang, dan tengah-tengah poros pusat sama dengan ING, kemudian tenggara sama dengan Nang, barat daya sama dengan Mang, barat laut sama dengan Sing, timur laut sama dengan Wang dan tengah-tengah poros pusat sama dengan Yang. Ada dua aksara yang menumpuk di tengah-tengah, yaitu ING dan Yang. Dari sini pula asal muasal Ying dan Yang. Siwa sebagai dewata perwujudan Tuhan yang terakhir dalam Trimurti, Siwa bertanggung jawab terhadap penyerapan alam semesta. Siwa merupakan perwujudan dari sifat tamas, kecenderungan menuju pembubaran dan pelenyapan. Pelenyapan atau penghancuran akan berakhir pada pengurangan tertinggi berupa kekosongan alam semesta tanpa batas. Kekosongan dari segala keberadaan ini memunculkan alam semesta secara berulang-ulang, juga tanpa batas. Dan disinilah peranan Siwa. Karena itu dikatakan bahwa Siwa bukan saja bertanggung jawab atas penghancuran, tetapi terhadap penciptaan dan pemeliharaan keberadaan. Brahma dan Wisnu adalah Siwa. Dalam hal ini maka Brahma dan Wisnu adalah juga Siwa. Seperti telah diuraikan sebelumnya dalam Sejarah Sekte di Bali, sebelum pemerintahan suami istri Dharma Udayana, Gunapriya Dharmapatni, sejak awal abad ke-10 di Bali telah berkembang berbagai sekte. Ajaran Siwa Siddhanta mempunyai ciri-ciri khas yang berbeda dengan sekta Siwa yang lain. Siddhanta artinya kesimpulan sehingga Siwa Siddhanta artinya kesimpulan dari Siwaisme. Ajaran Siwa Siddhanta di Bali terdiri dari tiga kerangka utama yaitu tatwa, susila, dan upacara keagamaan. Tatwa atau filosofi yang mendasarinya adalah ajaran Siwa Tatwa. Di dalam Siwa Tatwa, Sang Hyang Widi adalah Ida Batara Siwa. Siwa sendiri, Batara, Batari itulah yang dipuja sebagai Ista Dewata. Banyaknya Ista Dewata yang dipuja akan berkaitan dengan banyaknya pura dan pelinggih, pengastawa, rerainan dan banten. Ista Dewata adalah Batara Siwa yang aktif sebagai Sada Siwa, sedangkan Batara Siwa sebagai Parama Siwa bersifat tidak aktif atau sering disebut Sunia. Pemantapan paham Siwa Siddhanta di Bali dilakukan oleh dua tokoh terkemuka yaitu Empu Kuturan dan Empu Dang Hyang Nirarta. Di India Wahyu Hyang Widi diterima oleh Sapta Ersi dan dituangkan dalam susunan sistematis oleh Bagawan Abe Yasa dalam bentuk catur Weda. Weda menjadikan pemikiran-pemikiran cemerlang bagi orang-orang suci di Bali sekitar abad ke-8 sampai ke-14 yaitu Dang Hyang Markandeya. Pada abad ke-8 beliau mendapat pencerahan di Gunung Dihiang sekarang Dieng, Jawa Timur, bahwa bangunan Palinggih di Tolangkir, sekarang Besakih, harus ditanami pancadatu yang terdiri dari unsur-unsur emas, perak, tembaga, besi, dan permata mirah. Menetap di Taro, Tegal Lalang Gianyar, beliau memantapkan ajaran Siwa Siddhanta kepada para pengikutnya dalam bentuk ritual. Surya Sewana, Bebali, Banten, dan Pecaruan. Karena semua ritual menggunakan Banten atau Bebali maka ketika itu agama ini dinamakan agama Bali. Daerah tempat tinggal beliau dinamakan Bali. Jadi yang bernama Bali mula-mula hanya daerah Taro saja, namun kemudian pulau ini dinamakan Bali karena penduduk di seluruh pulau melaksanakan ajaran Siwa Siddhanta menurut petunjuk-petunjuk Dang Hyang Markandeya yang menggunakan Bebali atau Banten. Selain Besaki, beliau juga membangun pura-pura Satkahyangan lainnya yaitu Batur, Sukawana, Batu Karu, Andakasa, dan Lempuyang. Beliau juga mendapat pencerahan ketika Hyang Widi berwujud sebagai sinar terang gemerlap yang menyerupai sinar matahari dan bulan.
Oleh karena itu beliau menetapkan bahwa warna merah sebagai simbol matahari dan warna putih sebagai simbol bulan digunakan dalam hiasan di pura antara lain berupa ider-ider, lelontek. Selain itu beliau mengenalkan hari tumpek kandang untuk mohon keselamatan pada Hyang Widi, digelari Rer Angon yang menciptakan darah, dan hari tumpek pengatak untuk menghormati Hyang Widi, digelari Sang Hyang Tumuwuh yang menciptakan getah. Empu Sangkul Putih. Setelah Dang Hyang Markandeya moksah, Empu Sangkul Putih meneruskan dan melengkapi ritual bebali antara lain dengan membuat variasi dan dekorasi yang menarik untuk berbagai jenis banten dengan menambahkan unsur-unsur tetumbuhan lainnya seperti daun sirih, daun pisang, daun janur, buah-buahan, pisang, kelapa, dan biji-bijian, beras, incin, kacang komak. Bentuk banten yang diciptakan antara lain canang sari, canang tubugan, canang raka, daksina, peras, panyeneng, tehenan, segahan, lis, nasi pancawarna, prayascita, durmenggala, pungu-pungu, beakala, ulap ngambe, del. Banten dibuat menarik dan indah untuk menggugah rasa bakti kepada Hyang Widi agar timbul getaran-getaran spiritual. Di samping itu beliau mendidik para pengikutnya menjadi sulinggih dengan gelar dukuh, prawaya, dan kabayan. Beliau juga pelopor pembuatan arca pralingga dan patung-patung dewa yang dibuat dari bahan batu, kayu, atau logam sebagai alat konsentrasi dalam pemujaan Hyang Widi. Tak kurang pentingnya, beliau mengenalkan tata cara pelaksanaan peringatan Hari Piodalan di Pura Besakih dan pura-pura lainnya, ritual hari-hari raya, Galungan, Kuningan, Pager Wesi, Nyepi. Jabatan resmi beliau adalah sulinggih yang bertanggung jawab di Pura Besakih dan pura-pura lainnya yang telah didirikan oleh Dang Hyang Markandeya. MPU Kuturan. Pada abad ke-10 datanglah ke Bali seorang Brahmana dari Majapahit yang berperan sangat besar pada kemajuan agama di Bali. Seperti disebutkan oleh R. Goris pada masa Bali kuna berkembang suatu kehidupan keagamaan yang bersifat sektarian. Ada 9 sekte yang pernah berkembang pada masa Bali kuna antara lain Sekte Pasupata, Bhairawa, Siwasidanta, Waisnawa, Boda, Brahma, Resi, Sora dan Ganapatiya. Di antara sekte-sekte tersebut Ciwasidanta merupakan sekte yang sangat dominan. Masing-masing sekte memuja dewa-dewa tertentu sebagai istadewatanya atau sebagai dewa utamanya dengan nyasa, simbol tertentu serta berkeyakinan bahwa istadewata lah yang paling utama sedangkan yang lainnya dianggap lebih rendah. Perbedaan-perbedaan itu akhirnya menimbulkan pertentangan antara satu sekte dengan sekte yang lainnya yang menyebabkan timbulnya ketegangan dan sengketa di dalam tubuh masyarakat Bali Aga. Dalam kondisi seperti itu, Raja Gunapriya Dharmapatni, Udayana Warmadewa perlu mendatangkan rohaniawan dari Jawa Timur yang oleh Gunapriya Dharmapatni sudah dikenal sejak dahulu semasih beliau ada di Jawa Timur. Oleh karena itu Raja Gunapriya Dharmapatni, Udayana Warmadewa bersekepatan untuk mendatangkan 4 orang Brahmana bersaudara yaitu 1. Empu Semeru, dari Sekte Siwa tiba di Bali pada hari Jumat Kliwon, Wuku Pujut, bertepatan dengan hari Purnamaning Kawolu, Chandra Sengkala Jatma Sirat Maya Muka yaitu tahun Caka 921 lalu berparyangan di Besakih. 2. Empu Gana, penganut aliran Gananapatiya tiba di Bali pada hari Senin Kliwon, Wuku Kuningan tanggal 7 tahun Caka 999 lalu berparyangan di Gelgel. 3. Empu Kuturan, tiba di Bali pada hari Rabu Kliwon Wuku Pahang, Maduraksa tanggal Ping 6 Chandra Sengkala Agni suku Babahan atau tahun Caka 923 selanjutnya berparyangan di Silayukti, Padang. 4. Empu Genijaya, pemeluk Brahmaisme tiba di Bali pada hari Kamis Umanis, Wuku Dungulan, bertepatan Sasi Kadasa, Pratipada Sukla tanggal 1 Chandra Sengkala Muka di Kuitangcu, tahun Caka 928 atau lalu berparyangan di Bukit Blibis Lempuyang. Sebenarnya keempat orang Brahmana ini di Jawa Timur bersaudara 5 orang yaitu adiknya yang bungsu bernama Empu Barada ditinggalkan di Jawa Timur dengan berparyangan di Lemah Tulis, Pajarakan. Kelima orang Brahmana ini lazim disebut Panca Pandita atau Panca Tirta karena beliau telah melaksanakan upacara, wijati, yaitu menjalankan Dharma Kabrahmanan. Dalam suatu rapat majelis yang diadakan di Bata Anyar, Desa Bedahulu Pejeng, yang dihadiri oleh unsur 3 kekuatan pada saat itu, yaitu dari pihak Mahayana diwakili oleh Empu Kuturan yang juga sebagai ketua sidang dari pihak Ciwa diwakili oleh Empu Semeru dari pihak 6 sekte yang pemukanya adalah orang Bali Aga. Dalam rapat majelis tersebut Empu Kuturan membahas bagaimana menyederhanakan keagamaan di Bali, yang terdiri dari berbagai aliran. Tatkala itu semua hadirin setuju untuk menegakkan paham Trimurti Brahma, Wisnu,
Ciwa untuk menjadi inti keagamaan di Bali dan yang layak dianggap sebagai perwujudan atau manifestasi dari Sang Hyang Widiwasa. Konsensus yang tercapai pada waktu itu menjadi keputusan pemerintah kerajaan, di mana ditetapkan bahwa semua aliran di Bali ditampung dalam satu wadah yang disebut Siwa Buddha sebagai persenyawaan Siwa dan Buddha. Semenjak itu penganut Siwa Buddha harus mendirikan 3 buah bangunan suci, pura, untuk memuja Sang Hyang Widiwasa dalam perwujudannya yang masing-masing bernama. 1. Pura Desa Balai Agung untuk memuja kemuliaan Brahma sebagai perwujudan dari Sang Hyang Widiwasa Tuhan. 2. Pura Puse untuk memuja kemuliaan Wisnu sebagai perwujudan dari Sang Hyang Widiwasa. 3. Pura Dalam untuk memuja kemuliaan Batari Durga yaitu caktinya Batara Siwa sebagai perwujudan dari Sang Hyang Widiwasa. Ketiga pura tersebut disebut Pura Kahyangan 3 yang menjadi lambang persatuan umat Siwa Buddha di Bali. Dalam Samuan 3 juga dilahirkan suatu organisasi desa Pakraman yang lebih dikenal sebagai desa adat. Dan sejak saat itu berbagai perubahan diciptakan oleh Empu Kuturan, baik dalam bidang politik, sosial, dan spiritual. Jika sebelum keempat Brahmana tersebut semua prasasti ditulis dengan menggunakan huruf Bali kuna, maka sesudah itu mulai ditulis dengan bahasa Jawa kuna, Kawi. Akhirnya di bekas tempat rapat itu dibangun sebuah pura yang diberi nama Pura Samuan 3. Atas wahyu Hyang Widi beliau mempunyai pemikiran-pemikiran cemerlang mengajak umat di Bali mengembangkan konsep Trimurti dalam wujud simbol Palinggi Kemulan Rong 3 di tiap perumahan, Pura Kahyangan 3 di tiap desa adat, dan pembangunan pura-pura Kiduling Kretek, Brahma, Batu Madek, Wisnu, dan Gelap Siwa, serta Padma 3, di Besakih. Paham Trimurti adalah pemujaan manifestasi Hyang Widi dalam posisi horizontal Pangider-ider. Hindu Indonesia, dengan turunnya Weda di India, maka timbullah suatu periode sejarah yang disebut zaman Weda. Pada zaman ini berkembanglah suatu corak kebudayaan baru di India yang mengambil sumber pada Weda dan meliputi beberapa aspek kehidupan yang disebut dengan suatu istilah Hinduisme sebagaimana disebutkan di dalam Arya Arta. Dalam perkembangan lebih lanjut pada zaman Upanishad di mana bermunculan filsafat-filsafat di India, maka muncullah aliran-aliran yang disebut paksa atau sekte dalam agama Hindu, antara lain Sekte Saiwa, Sekte Waisnawa, Sekte Brahma, Sekte Tantrayana dan lain-lain. Sekte Saiwa memuja Dewa Siwa sebagai suatu tokoh yang paling utama, Sekte Waisnawa memuja Dewa Wisnu sebagai satu-satunya tokoh yang paling utama, Sekte Brahma mentokohkan Dewa Brahma dalam pemujaannya dan Sekte Tantrayana memusatkan pemujaannya kepada Dewi Durga. 3 dewa, Brahma, Wisnu dan Siwa dipuja secara horizontal, sebagai Dewa Trimurti manifestasi dari Hyang Widi. Di samping agama Hindu, bahwa di India pada abad ke-5 SM muncullah agama Buddha yang menekankan ajarannya kepada masalah etika dan hukum karma. Agama Buddha juga mengajarkan berbagai aturan hidup masyarakat dan menimbulkan suatu paham yang disebut Buddhisme. Agama Buddha dibagi menjadi 2 kelompok besar yang disebut Mahayana dan Hinayana. Dari masing-masing kelompok ini terbagi lagi menjadi beberapa mazhab aliran. Pengertian Hinduisme di India, tidaklah mencakup Buddhisme dan kedua isme itu berdiri sendiri menempuh jalan sendiri dalam proses perkembangannya masing-masing. Tetapi pengertian Hinduisme di Indonesia mencakup pula Buddhisme Mahayana atau dengan kata lain Hinduisme di Indonesia mencakup semua paham yang berasal dari India yang masuk ke Indonesia pada abad permulaan tarikh Masehi yang didukung oleh budaya lokal di Indonesia. Pengertian Trimurti di Indonesia adalah pemujaan terhadap 3 dewa yaitu Brahma, Wisnu dan Siwa secara vertikal dengan pemujaan terhadap Dewa Siwa paling menonjol. Karena itu paham Trimurti di Indonesia sering disebut Siwaisme atau sebaliknya Siwaisme atau agama Siwa adalah cakupan Waisnawa dan Brahmaisme. Inilah yang secara nyata kita anut di Indonesia sekarang. Mengenai siapa yang menyebarkan agama Siwa, baca, anggapan umum selama ini menganggap dengan ajaran Hindu, di Indonesia, para ahli menunjukkan kepada seorang tokoh yaitu, Maharsi Agastya yang banyak namanya diabadikan pada prasasti-prasasti dalam kesusastraan Jawa kuno. Proses perkembangan Hindu di Indonesia. Hindu Bali disebut pula agama Hindu Dharma atau Gama Tirta, agama air suci, adalah suatu praktik agama Hindu yang umumnya diamalkan oleh mayoritas suku Bali di Indonesia. Hindu Bali merupakan sinkretisme atau penggabungan sekte, kepercayaan Hindu atau di masa sekarang lebih dikenal dengan sebutan Sampradaya, baik aliran Siwa Siddhanta, Brahmana, Resi, Sora, Pasupata, Ganapatya, Bhairawa, Waisnawa, dan Sogata dengan kepercayaan asli lokal jenius, suku Bali, akibat dari penggabungan sinkretisme sekte tersebut,
banyak ritual-ritual di Bali terlihat berbeda dengan ritual agama Hindu di luar Bali, baik di Indonesia maupun dengan India, asal agama Hindu. Pada dasarnya, ritual Hindu Bali tidaklah berubah 100% dari aslinya, melainkan penyesuaian kesepahaman agar semua unsur pemujaan dari kesemua sekte yang telah digabungkan tercermin dalam setiap ritual upacara yatnya di Bali. Untuk tetap menjaga kondisi tersebut, para pemuka agama Sadaka Sulinggi, maupun para pujangga pada zaman itu dan selanjutnya atas perintah Raja Udayana diwajibkan membuat lontar-lontar sastra yang dijadikan acuan dalam menjalankan ritual upacara yatnya, sehingga lontar-lontar dan karya sastra yang berkaitan dengan spiritual di Bali selalu mengacu pada perintah Raja Udayana, yang hingga kini diwariskan oleh masyarakat Bali. Jadi, bila ada ritual di Bali selalu dilakukan dan dilaksanakan sesuai petunjuk lontar Bali, dan apabila sebuah ritual tanpa ada dasar sastra lontar Bali, maka ritual itu dianggap keliru. Dasar pemikiran di atas, kemudian terus berkembang, sehingga apabila ada umat yang menanyakan ritual Hindu Bali, memang akan sulit memilah-milahnya, karena kesemua ritual yang diyakini oleh sekte yang pernah tinggal di Bali sudah terlebur menjadi ritual ibadah Bali, salah satunya adalah Banten. Banten ditarik dasar sastranya langsung ke ajaran Weda, maka akan sangat sulit ditemukan, karena dasar pembuatan Banten adalah renungan para pemuka agama asli di Bali, hasil meditasi, serta penyamaan pemahaman spiritual sekte-sekte yang sudah tentu awalnya berdasarkan purana-purana yang mereka pegang sebelumnya. Hindu Bali. Sesuai dengan sifat sejarah, bahwa pengetahuan mengenai kedatangan Hinduisme di Bali didasarkan atas fakta yang dapat dikumpulkan. Menurut hasil penelitian para ahli sejarah, bahwa Hinduisme yang datang di Bali, ada yang datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan ada juga datang dari Thailand, tapi tidak pernah catatan sejarah menuliskan misionaris Hindu dari India datang ke Bali. Kapan mulai masuknya Hinduisme di Bali? Dari data-data sejarah Bali kuno, diperoleh keterangan, bahwa Raja-Raja Bali kuno sebelum kedatangan Gajah Mada ke Bali tahun 1343 Masehi, adalah memeluk agama Buddha Mahayana. Agama Buddha Mahayana di Bali dianut oleh raja-raja dan para pejabat tinggi pemerintahan Bali kuno dahulu, sedangkan agama Siwa dianut oleh masyarakat. Perluluhan agama Siwa dengan Buddha secara intensif di Bali, dimulai sejak akhir abad ke-10, ditandai dengan perkawinan Dharma Udayana Raja Bali kuno dengan Mahendradatta Putri Raja Jawa Timur yang beragama Siwa. Sejak itu agama Siwa berkembang secara meluas di Bali dan agama Buddha tidak mengembangkan dirinya, melainkan luluh ke dalam agama Siwa. Pada masa pemerintahan Raja Anak Wungsu di Bali, abad ke-11 datanglah Empu Kuturan dari Jawa Timur ke Bali. Beliau berkedudukan di Silayukti Padangbai sekarang. Empu Kuturan datang ke Bali, mengajarkan konsepsi pemujaan Trimurti dan diterapkan pada masing-masing desa pakraman. Beliau juga mengajarkan tentang upaya ngaben swasta, tentang upacara manusia yajna dharma kahuripan, tentang cara membuat meru di Besakih, tentang pedagingan palinggih dan mendirikan Sat Kahyangan Jagat Bali serta beberapa kahyangan lainnya lagi dan lain-lainnya. Di samping itu beliau juga menyempurnakan kehidupan agama di Bali dari sebelumnya serta menghimpun beberapa sekte agama yang telah ada di Bali seperti Sekte Kala, Sekte Sambu, Sekte Indra, Sekte Brahma, Sekte Waisnawa dan Sekte Saiwa. 1. Kala Paksa, Wana KRT, mengajarkan tentang upacara untuk tanam-tanaman, pertanian. 2. Sambu Paksa, Jagate KRT, mengajarkan tentang mengupacarai Jagat Buwana, mengadakan tawur dan caru kepada Panca Mahabhuta. 3. Indra Paksa, Samudra KRT, mengajarkan tentang mengupacarai laut, gunung, merebu bumi ngentek linggih Dewahara. 4. Agni Paksa, Atma KRT, mengajarkan tentang mengupacarai Atma atau roh manusia serta sekalian makhluk sarwa prani. 5. Waisnawa Paksa, Danu KRT, mengajarkan tentang mengupacarai danau, sawah, ladang dan segala pembersihan lahir batin. 6. Saiwa Paksa, Jana KRT, mengajarkan tentang mengupacarai manusia dalam bentuk upacara-upacara Janma Prawerti dan Dharma Kahuripan. Ajaran tersebut di atas disebut Satkerti yang menjadi dasar dari bentuk-bentuk upacara agama di Bali yang akhirnya disempurnakan dan dicakup ke dalam pancayatnya, disertai paham Tantrayana.